Halo teman-teman, mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Maulana Malik dengan NIM 241F10051. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas RI Pro Jember. Sudahkah teman-teman menonton film Tari Zaman Bar? Jika belum, saya sedikit akan membagikan cerita yang disajikan. Bagi saya, film ini mampu menjadikan salah satu inspirasi dan bagi kita semua, khususnya para orang tua dan guru, sebab melalui film ini kita akan menemukan banyak nasihat yang dapat kita jadikan panutan dalam mendidik anak-anak kita. Film yang rilis pada tahun 2007 ini menghadirkan kisah seorang anak kecil bernama Ihsan yang mengalami disleksia. Ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa disleksia merupakan gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa sehingga menyebabkan kesulitan belajar. Ihsan yang mengalami hal itu lantas sangat membenci sekolah dan beberapa kali bolos sebab ia selalu diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya hanya karena ia tak mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan gurunya pun sampai kewalahan menghadapinya. Uniknya, tokoh utama dalam film ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Disinilah menariknya film ini untuk dilihat tentang bagaimana seorang guru mengenangani, memahami, dan membantu anak didiknya yang membutuhkan perhatian serta bimbingan lebih dari gurunya. Film ini menggambarkan bahwa pendidikan bukanlah suatu yang boleh dipaksakan pada peserta didik, tetapi lebih kepada kebebasan di mana peserta didik dapat berproses mengembangkan bakat yang dimilikinya. Saat di rumah, Ihsan pun mengalami perlakuan yang tak baik oleh ayahnya. Seringkali sang ayah menuntut untuk terus belajar. Jika Ihsan membangkang, sudah tentu kena marah oleh sang ayah. Orang tua Ihsan tak menyadari bahwa anak bungsunya ini memiliki bakat yang berbeda dari anak seusianya. Ihsan merasa dunia pendidikan formal di sekolah sangat membosankan, namun ayahnya menginginkan dia untuk mengikuti jejaknya. Ihsan selalu dibandingkan dengan kakaknya yang pandai dalam bidang akademik. Karena nilai akademik yang tak kunjung membaik, si Ihsan dikirim ke sekolah asrama yang jauh dari tempat tinggalnya. Ihsan pun merasa kesepian. Ia tak merasakan lagi kehangatan orang tua. Ihsan semakin putus asa dengan pendidikannya. Ia mengalami hal tak seharusnya ia alami pada usia dini. Di sekolah barunya tak kalah berbeda dengan sekolah lamanya. Banyak teman dan guru mengejeknya hingga datanglah seorang guru laki-laki bernama Ram Shankar Ningkup yang diperankan oleh Amir Khan. Ia datang dengan penuh keceriaan, berbagi kebahagiaan bersama anak-anak didiknya. Di tengah ia memberikan materi pelajaran, ia melihat Ihsan yang tampak murung. Ia selalu mencari tahu apa yang terjadi pada Ihsan. Setelah dialami dan dicari tahu oleh gurunya, ia menemukan satu hal bahwa Ihsan berbeda dengan teman-teman lainnya. Ihsan memang tak pandai dalam bidang akademik, tapi ia pandai dalam hal melukis. Terlihat dari gaya tulisannya setiap kali ia menulis. Namun banyak orang tak mengetahuinya. Bakat yang dimiliki Ihsan membuatnya minder karena ia tak ada satu orang pun yang mendukung bakatnya. Sang guru datang untuk membantu Ihsan keluar dari keterpurukannya. Ia mencoba membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri Ihsan. Ia membantu lomba melukis untuk seluruh siswa dan guru yang ada di sekolah tersebut. Hal ini ia bermaksud untuk memperlihatkan pada semua orang bahwa Ihsan, seorang siswa yang selalu diejek dan dikucilkan, mempunyai bakat yang luar biasa.
Ia selalu diejek dan dikucilkan, mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang melukis. Dengan kesabaran dan kerja keras, tanpa putus asa, Pak Guru muda ini mendampingi Ihsan. Bapak Ramzan Khan Ningkup melatih Ihsan sedikit demi sedikit untuk membaca, menulis, melukis, dan juga menghitung secara naik turun tangga. Hingga akhirnya Ihsan bisa memahami pelajaran dan menjadi seperti layaknya anak-anak lainnya. Pada akhir tahun pelajaran, Bapak Ramzan Ningkup mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua siswa dan guru. Namun pada saat lomba itu berlangsung, Ihsan menghilang, tak nampak di antara para peserta lomba. Ramzan Khan Ningkup mencari Ihsan dan menanyakan ke sahabat Ihsan, Rajan Damodaran, tetapi dia tidak tahu di mana Ihsan berada. Akhirnya setelah lomba berselang cukup lama, Ihsan datang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ihsan melukis dengan imajinasinya yang tinggi. Semua berimajinasi ia tuangkan dalam karyanya sehingga hasil nampak hidup dan nurana. Tibalah saatnya para juri menilai karya para peserta lomba. Ada dua karya terbaik dalam lomba itu, yaitu Raikan Shankar Ningkup dan lukisan Ihsan Nankisron Awatsi. Dengan berbagai pertimbangan, para juri akhirnya memutuskan karya Ihsan yang terbaik. Pembagian raport kenaikan pun tiba. Para orang tua datang untuk menerima hasil laporan belajar anak-anaknya dan juga sekalipun menjemput mereka untuk berlibur. Demikian pula orang tua Ihsan pun datang menjemputnya. Betapa kagetnya kedua orang tuanya karena nilai Ihsan baik. Tak kalah membanggakannya karena lukisan Ihsan menjadi sampul belakang buku tahunan sekolah. Sementara wajah Ihsan, lukisan karya Ramzan Khan Ningkup menjadi sampul depan. Tentu saja keluarga tak menyangka ini terjadi pada anaknya. Mereka sangat bangga akan prestasi Ihsan. Berbakat kepedulian, kesabaran, dan ketelantaran serta perhatian orang tua guru, Ihsan akhirnya selamat dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Bagi saya, film Tari Zaman Par ini mengajarkan bahwa tak semua anak akan menjadi orang yang sama saat ia dewasa kelak. Tentu ada yang terjadi dokter, pelukis, tukang batu, penulis, artis, dan sebagainya. Bahwa anak yang pintar itu tak hanya lahir dari nilai-nilai akademik yang bagus saja. Seharusnya baik orang tua maupun para guru melihat apa yang diinginkan oleh anak, kondisi apa yang dimiliki anak, dan tugas kita untuk membantu mengembangkan potensi itu. Bahkan bukan malah menjustifikasi dan menuntut sang anak agar sama dengan apa yang kita inginkan. Memang kita tak salah mendidik dengan cara seperti itu, tetapi ada cara yang lebih baik lagi, yaitu membiarkan anak mengeksplor rasa ingin tahunya, tetapi dengan catatan senantiasa dalam pengawasan kita. Sebelum mengetahui bahwa Ihsan mengalami disleksia, perilaku orang tua sebelum menyadari bahwa Ihsan mengalami disleksia, orang tua Ihsan selalu frustasi dan kecewa terhadap kemampuan yang rendah di sekolah. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami akar permasalahan Ihsan, menyebabkan ketidaknyamanan
dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Sementara guru di sekolah, Ihsan tanpa menyadari kondisinya sering menunjukkan kekecewaan terhadap prestasi akademisnya yang rendah, kegagalan dalam memahami bahkan bahwa si Ihsan memiliki keunikan dan potensi yang belum terungkap, membuatnya mereka terpinggirkan dan tidak dihargai dari sisi lingkungan sebaya. Teman sekelasnya sebelumnya mungkin tidak mengerti mengapa Ihsan kesulitan membaca dan menulis. Mereka mungkin tidak melihat melampaui prestasi akademis dan mungkin bahkan turut memberikan tekanan dan ejekan, menciptakan isolasi sosial. Setelah mengetahui bahwa Ihsan mengalami disleksia, perlakuan orang tua, kepedulian dan dukungan orang tua Ihsan menjadi kunci utama. Setelah mengetahui bahwa anak mereka mengalami disleksia, mereka belajar untuk memahami dan menerima keunikan Ihsan, memberikan dukungan tanpa syarat untuk membantunya berkembang. Peran guru Ramshankar Ningkup sangat menonjol setelah mengetahui kondisi Ihsan. Guru Ningkup tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga mentor dan memahami cara terbaik untuk membimbing Ihsan dan mengembangkan potensinya. Perlakuan teman-teman di sekolah, kesadaran akan kondisi Ihsan membawa perubahan sikap di antara teman-teman sekelasnya. Mereka mungkin menghargai perbedaan dan memberikan dukungan, menciptakan lingkungan yang inklusif. Film ini memetakan perjalanan yang menyentuh hati dari ketidakmengertian menjadi penerimaan dan dukungan. Ini mengingatkan kita bahwa kesadaran dan pemahaman adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan peduli. Dari Zaman Par bukan hanya film, tetapi cermin bagi kita untuk merenung tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang berjuang dengan tantangan khusus. Secara pribadi, saya terkesan dengan kekuatan positif perubahan yang bisa terjadi ketika kita memahami dan mendukung satu sama lain. Film ini merangsang empati dan memberikan dorongan untuk membawa perubahan positif dalam hidup orang di sekitar kita. Problematik dan solusi film dari Zaman Par. Yang pertama, melihat dari keseluruhan film di atas, tokoh utama yaitu Ihsan Awatsi mengalami disleksia, yaitu kesulitan dan gangguan belajar dalam hal membaca, menulis, dan menghitung. Dia melihat semua huruf dan angka seakan menari dalam posisi yang terbaik kalau dipantulkan ke cermin baru bisa membacanya. Hal tersebut bukan tidak normal, akan tetapi anak yang berkebutuhan khusus artinya ia harus memerlukan perlakuan yang khusus dalam belajarnya. Dia membutuhkan pengertian, perhatian, dan kasih sayang dari orang sekitarnya. Metode pembelajaran untuk seorang yang mengalami disleksia yaitu metode multisensori. Metode ini mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa, auditori atau kemampuan pendengaran, kinestetik atau kesadaran pada gerak, dan juga taktik atau perubahan pada siswa.
Metode fonik atau bunyi. Metode yang memanfaatkan kemampuan visual atau auditori anak dengan cara menemani huruf sesuai dengan bunyi bacanya. Contoh huruf B yang dibunyikan EB, huruf C harus dibunyikan dengan EC, dan lain sebagainya. Metode linguistik, metode yang mengajarkan siswa disleksia mengenal kata secara utuh. Metode ini menanyakan pada kata-kata yang mirip. Dengan adanya penekanan diharapkan bisa membuat siswa mampu menyimpulkan bahwa pola hubungan antara huruf dan juga bunyinya. Masalah yang kedua, pada film ini kebanyakan guru yang mengajarkan menganggap bahwa Ihsan adalah anak yang pasif dan tidak bisa mengikuti pelajaran, dan langsung menunjuk bahwa anak tersebut bodoh. Dan kebanyakan teori atau metode yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan anak yang memiliki gangguan disleksia, yang menjadikan ia malas dan enggan untuk belajar. Salah satu guru, yaitu Amir Khan, memiliki metode dan teori pembelajaran yang tepat untuk anak disleksia, yaitu dengan cara pendekatan yang bertahap, mencari solusi dengan cara tahu apa yang terjadi pada anak tersebut, kemudian membimbing, memberi motivasi, dorongan, kasih sayang, dan kelembutan. Dengan metode yang diterima oleh Ihsan dengan kondisinya, akhirnya Amir Khan mampu mengatasi muridnya dan menjadi layaknya seorang anak biasanya. Yang masalah ketiga, pada film ini kebanyakan guru menganggap bahwa Ihsan adalah anak pasif yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dan langsung menunjuk bahwa anak tersebut bodoh. Dan kebanyakan teori atau metode yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan anak yang memiliki gangguan disleksia, yang menjadikan ia malas dan enggan untuk belajar. Banyak hal yang kita dapat diambil dari film ini, yaitu film ini mengandung nilai-nilai karakter seperti disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, menghargai prestasi, persahabatan, peduli sosial, tanggung jawab, dan percaya diri. Dalam film ini menggambarkan perjuangan seorang anak yang berkebutuhan khusus atau ABK yang mengalami disleksia untuk bisa membaca dan menulis dengan baik. Judul film Tari Zaman Part dalam bahasa Indonesia berarti seperti bintang-bintang di langit, yang merupakan metafora untuk menyampaikan peran bahwa setiap anak istimewa. Film ini dapat dijadikan contoh bagi penonton, khususnya anak-anak, untuk penerapan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari.